Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi bersama Kumpul 4 Semut. Alhamdulillah ya, kita dapat berjumpa lagi. Kali ini kita akan melanjutkan video tutorial CRUD Kode Igniter 4 digabung dengan React.js. Setelah kemarin kita membuat instalasi atau persiapan awal, sekarang kita akan mencoba melakukan creating data atau menambahkan data ke dalam database. Oke, pertama kita buka dulu projectnya. Ini ya, ini folder React-nya, ini folder Kode Igniter 4-nya. Coba akan kita jalankan dulu. PHP Spark Serve. Oke ya, kita sudah jalankan. Ini hapus saja. Dan di sini saya sudah mengaktifkan SAMPP-nya, Apache dan MySQL ya. Oke. Ini hasil kemarin penggabungan Kode Igniter 4 dengan React.js. Oke, pertama kita akan membuat database-nya. Teman-teman silahkan buka PHP MyAdmin-nya. Kita buat nama database-nya C4 React. Ini ya, C4 React. Oke, untuk pembuatan tabelnya saya tidak akan menggunakan PHP MyAdmin. Jadi saya akan copy nama database-nya saja. Untuk kali ini kita akan membuat creating data ya, menggunakan Kode Igniter 4 dan React.js. Baik, kita lanjutkan. Pertama teman-teman setting env-nya dulu ya. Teman-teman bisa copy ini menjadi nama filenya .env ya. Tadinya ini di copy, diduplikat saja kalau bisa. Ubah menjadi .env nama filenya, dan setting ini base URL-nya. Untuk tanda pagarnya yang ada bawaannya dihapus dan ubah menjadi http localhost 8080 portnya ya. Lalu untuk setting database-nya ada di sini. Teman-teman yang masih ada tanda pagarnya bisa dihapus dulu ya, jadi seperti ini. Lalu untuk hostname-nya masih localhost, database-nya yang kita tadi ya, C4 React. Username-nya password, username-nya itu root kalau di Windows, dan password-nya kosong kalau di Windows. Oke, kita simpan dulu. Pastikan tidak ada error. Baik, ini ada error di oh ini ya, kita ketambah. Oh ya, untuk environment-nya ubah menjadi development ya. Oke. Seperti yang kemarin ya, sudah bisa kita tutup env-nya. Oke, selanjutnya kita akan membuat API create data dulu. Oh, dan untuk pertama kita akan membuat tabelnya dulu ya. Kita bisa plus mungkin di terminalnya, buka terminal, masukkan PHP Spark migrate
create. Nama tabelnya saya akan menggunakan quotes ya. Oke, sudah terbuat. Open in app database migration, ke app database migration ini ya, masih kosong. Jadi kita akan membuat tabelnya menggunakan migration. Oke, untuk di app-nya atau ketika migration dijalankan, kita akan melakukan beberapa perintah. Kita bisa hapus ini. This for add file. Lalu di sini di dalamnya array. Jangan lupa pakai titik koma. Kita akan membuat dua kolom saja. Yang pertama ID-nya. Kita beri nama quote ID underscore ID. Untuk ID ini koma ya, karena array. ID ini tipenya integer ya, tentu saja integer, int kalau integer tulisannya, lalu panjangnya constraint, jangan lupa pakai panjangnya berapa ya, mungkin 5 saja. Lalu ini unsigned jadikan true saja. Lalu auto increment underscore increment jadi true, auto increment unsigned. Baik, untuk selanjutnya kita akan buat kolom quotes. Jadi kita akan CRUD sederhana aja, kita akan mengisi quotes, mengupdate dan menghapusnya. Oke. Ini tipenya varchar ya, varchar, lalu panjangnya constraint mungkin cuma 100 saja. Oke, cuma 2 kolom. Lalu di bawahnya kita tambahkan this for lagi, add key nya kita akan fokuskan ke ID nya, quote ID. Oke, lalu this for create table nama tabelnya quotes ya, quotes. Oke, itu untuk up-nya. Ini bisa dikecilkan dulu ya. Itu untuk F-nya, dan untuk down-nya kita akan hapus aja tabelnya. This for drop table quotes. Oke, sudah selesai.
Mungkin sekarang kita bisa jalankan di terminalnya. Buka terminal, PHP Spark migrate. Oke, coba kita cek di PHP My Admin. Untuk membuktikan saja. Oke, sudah ada ya. Oke, sudah ada. Selanjutnya kita akan membuat API. Untuk di kode Igniter 4 itu cukup mudah untuk membuat API. Ini bisa kita tutup ya. Pertama kita akan setting routes-nya dulu, ada di config ya, app config routes. Nah, di sini kebetulan saya sudah setting. Untuk membuat API, saya sarankan menggunakan fungsi resource agar langsung dibuatkan CRUD ya, CRUD API. Jadi kita tidak usah membuat banyak API. Teman-teman bisa cek di kode Igniter dokumennya, kode Igniter 4 API sini. Nah, jadi untuk resource ini setara dengan CRUD ya, ada show, edit, update, delete, new, create. Jadi teman-teman cukup dengan fungsi resource. Oke. Nah, kita akan resource controller codes. Bisa kita tutup. Dan sekarang kita akan membuat controllernya. Di sini ya. Oh ya, kebetulan saya menggunakan extension kode Igniter Spark. Teman-teman bisa install. Dan saya akan membuat controller. Di sini sudah ada, tekan F1 ya. Create controller, nama controllernya quotes. Oke. Oke, untuk membuat REST API kita tidak akan menggunakan controllernya, tapi kita akan menggunakan library dari kode Igniternya, yaitu RESTful /resource controller. Ubah extendnya menjadi resource controller. Oke, seperti ini ya. Oke, pertama kita setting dulu responnya. Untuk detailnya teman-teman bisa kontrol lalu klik di sini. Ini ada beberapa yang harus kita setting. Pertama model, name, lalu ada format ya, set format. Jadi teman-teman bisa setting di controllernya, protect $format itu saya akan meminta JSON, lalu kita akan buat method public function ya, public function create. Oke. Create ini biasanya menerima parameter dulu ya dari user datanya. Jadi kita akan terima datanya dengan this request, ini dari CI nya ya, CI 4 nya, get post, ini get post, misalkan quote aja, nanti parameternya kita beri nama quote, kita masukkan ke dalam variabel $quote.
Oke, selanjutnya untuk menyimpan datanya, kita butuh model ya, berarti teman-teman buat model lagi, Spark. Sini ada model, nama modelnya quotes underscore model ya, quotes underscore model. No. Oke. Modelnya sudah kita buat. Nama tabelnya itu quotes ya. Tadi di migration kita lihat. Namanya quotes. Oke. Lalu kita akan buat biar tidak bolak-balik, kita buat dulu metode shape-nya. Buat public function, misalkan insert quotes. Buat metode insert quotes, langsung saja kita return $this db table. Nama tabelnya kita ambil dari properti table tentunya ya, di atas sudah. Lalu insert, yang kita insert, kita masukkan data. Ini datanya array ya, jadi tambahkan di parameter. Oke, sudah. Kembali ke, kita bisa tutup modelnya kalau tidak ada error. Kita akan load modelnya di sini. Untuk meload model, teman-teman bisa buat properti sama seperti format protected $model name ya. Model name kita load dari menggunakan namespace dari app models lalu nama modelnya quotes underscore model. Oke, sudah kita load ya. Baik, kita akan buat dulu array-nya untuk menyimpan data. Kita buat variabel data berisi array. Array-nya itu quote $quote. Bentar, kita cek dulu. Tadi kita membuat quotes ya, berarti di sini kita jadi quotes, nama kolomnya quotes ya, ini dari sini. Oke, selanjutnya kita simpan this model ya, model. Nama metodenya insert quotes. Oke. Kita masukkan dalam folder, misalkan $save. Kita buat logics-nya, if
jika $save, jika di $save itu ada datanya, kita beri respon. Buat dulu array, buat dulu arraynya, responnya misal status 200, errornya false, dan datanya misalkan message. Kita akan buat di atas ya, sini $message, akan buat array message created data success, misal seperti ini. Lalu kita akan keluarkan dalam bentuk JSON return this respond arraynya ya, ini respon, ini responnya 200. Oke, jika error kita buat juga di sini ya, di luarnya. Jika tidak tersimpan, kita akan keluarkan ininya, responnya, dan ini mungkin 400 error, bebas ya, mau 500 error juga. Oke, mungkin selesai. Kita akan mencobanya di Postman dulu. Sebelum kita eksekusi dengan React.js. Oke, kita clear dulu semua. Tambah URL-nya, copy. Kita ubah ininya menjadi post. Tambahkan create karena metodenya di sini create. Oke. Kita setting di body. Pilih form data. Dan untuk postnya kita beri nama quote ya di sini, quote. Post, dan mungkin isinya kita sembarang aja. Coba kita send. Ada yang error. Errornya apa ini? Control or is method is not found. Katanya tidak ditemukan metodenya. Coba kita cek lagi. Public function create quotes. Di routes-nya udah. Mungkin tambah quotes ya. Bentar ya. Oh, kita tambah controllernya quotes. Ini metodenya ya, ini controllernya. Oke, kita coba. Oke, create data success. Coba kita cek di phpMyAdmin. Quotes, dan ini datanya sudah ada ya. Kita coba lagi, sekali lagi
cek, masukkan data yang berbeda, misalkan cek. Oke, kita cek lagi di sini ada ya. Oke, kita sudah berhasil membuat API-nya. Selanjutnya kita akan implementasikan ke React.js-nya. Kita akan menggunakan bantuan Bootstrap. Get Bootstrap 4 ya. Bootstrap 5 sudah datang, namun bentar saya aktifkan dulu hotspot internet saya. Tidak ada akses internet. Oke, kita akan menggunakan Bootstrap untuk CSS nya. Oke, masih lama ya. Bootstrap 5 sudah rilis ya untuk versi alpha-nya. Oke, kita akan menggunakan CSS-nya doang. Sini copy. Saya tutup dulu. Teman-teman bisa buka view yang ada di kode igniter aja ya di sini. Tambahkan di bagian header seperti ini. Biar gak panjang, bisa seperti ini. Kita cek. Oke, sudah berubah ya tulisannya. Kita cek aja di sini. Elemennya menjadi ini ya, sudah beda. Oke, kita bisa tutup. Kita buka folder React-nya. Baik, di React ini kita akan konsumsi API-nya. Oke, yang pertama kita buat dulu template-nya. Tambahkan sini kelas Bootstrap ya, container. Oh ya, sebelum itu teman-teman aktifkan dulu di sini webpack-nya, webpack min watch, agar perubahan di React.js kita bisa terbaca. Oke. Kita buat div baru, kelasnya row, lalu div lagi, kelasnya call. Kita akan cari input di sini ya, form. Tidak ada ya, mana nih? Komponen form horizontal, kalau bisa mah. Nah, mungkin ini aja ya. Kita akan pasang di sini. Ada yang salah. Nggak usah pakai forum mungkin. Kita biarkan dulu begini. Kita refresh, harusnya kosong. Oke. Kita ubah call ini. Oke, tambahkan form aja ya, manual form. Dan form ini tambahkan
label, lalu di dalam label tambahkan input aja, inputnya pakai property, tipenya teks, lalu namanya sebenarnya ini gak ngaruh, namanya kelasnya yang berpengaruh ya, itu form control. Ini dari Bootstrap. Oke. Lalu tambah satu lagi input, tipenya submit ya, tipe submit, dan tambahkan value new, misalkan submit aja, atau ya submit aja, kelasnya btn primary sama btn sm. Oke, control, coba kita save. Yang error mungkin, atau belum tersimpan. Belum terbaca errornya. Bootstrapnya sudah ada. Oke, bentar saya cari dulu errornya. Di sini aman ya. Coba kita tambahkan div lagi di sini, div dengan nama kelas daemon_flex, justify content center. Kita watch lagi. Oh, harusnya return-nya mungkin kasih tutup kurung seperti ini mungkin, atau kita dekatkan aja. Nah, oke, simpan. Oke, sudah ada ya formnya. Oke, selanjutnya kita inisialisasi dulu state-nya. Kita buat constructor props super props. Ini pakai cara lama ya, super props.
Lalu kita buat state-nya this.state. Kita this.state. Misalkan nama setnya samakan aja quote, pakai objek ya, kosongkan. Oke. Lalu kita akan setting di kita akan isi state ini ketika inputnya diubah ya. Jadi kita kasih value dulu, inputnya itu sama dengan state-nya this.state quotes ya. Lalu onceng ketika diubah ya, akan menerima event. Lalu ini namanya raw function, dan event ini akan men-setting this state, men-setting state-nya ya. Setting state function, lalu objek quotes ya yang akan disetting oleh event target tick value. Oke. Mungkin seperti ini. Kita akan tes biar tidak ada error. Ini tombolnya hilang ya. Kenapa tombolnya hilang? Oke teman-teman, ini kenapa buttonnya begini. Oke, ternyata kita salah mengisinya ya. Harusnya di sini bagian atas. Oke, kita tambahkan ini ya kan, on submit di formnya. Kita buat function menerima event. Pertama kita akan matikan dulu prevent di all biar tidak itu outlet this state quotes. Oke, coba seperti ini aja, berhasil atau tidak. Kan state-nya tidak berhasil ke set ya. Oke, coba ini set state-nya, coba kasih kurung dulu mungkin karena function. Masih berarti kita harus bind ya. Oke, pertama kita copy dulu ini, copy, kita arahkan ke function aja, this on change misal, tambahkan function baru on change menerima event, kita set on target, lalu kita bind di sini this oncengnya ya. Oncengnya itu sama dengan this onceng bind this ya. Ini ya fungsi agar ini terbaca. Oke, kita coba, kita isi state-nya, masih kita bind juga yang handle submit-nya. Oke, refresh. Oke, sudah berhasil ya. Oke, selanjutnya kita akan connect ke API yang sudah kita buat.
bisa kita copy dulu URL-nya, lalu kita akan menggunakan patch saja ya, yang gampang. Bentar, patch, ini patch itu function, masukkan URL-nya, lalu ada beberapa settingan menggunakan objek, kita kebawahkan biar gampang. Metodenya post ya, tadi post. Headersnya buat beberapa pilihan, serve, aplikasi dan JSON ya, application atau JSON, application JSON, lalu content type C-nya besar, content type ini harus pakai tanda petik ya, content type. Saya sudah mencoba tanpa tanda petik itu tidak bisa. Application, lalu xww form data ya, kita akan mengirimkan dengan URL www form URL encode application application. Oke. Lalu tambahkan tanda koma. Bodinya menggunakan raw saja yang gampang. Kita pakai tanda backtick. Parameternya quote ya, keynya quote ini. Dan untuk sama dengan pakai this state quotes ya, parameternya quote yang akan kita kirim, state quotes yang sudah kita change ini. Oke, seperti ini aja. Kita akan terima responnya. Untuk menerima respon sukses menggunakan then respon, responnya kita buat ke JSON dan then lagi respon akhir raw function. Kita menggunakan ini, misalkan konsol dulu ya, konsol titik RA, console log respon akhirnya. Untuk errornya kita ambil menggunakan catch error raw function lagi, console titik error. Oke, kita coba jalankan, refresh. Sini ada errornya ya. Coba kita cek di sini sukses, tapi di sini ada error. Application JSON headers method content type xww form. Oh, ini URL encoded. Refresh lagi. Masih mungkin belum ke refresh, atau di sini ada yang salah.
membahas quotes kayak application JSON, accepted content type, application XWW form, URL, and content. Respon JSON error, harusnya tidak ada error ya, harusnya, tapi masih ada error. Transfer error, column codes cannot be null. Katanya null. Oh, ini nggak boleh pakai spasi ya kalau raw. Oke, masih error. Nah, ini berhasil. Kita cek di sini SFDF. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Mungkin kita bisa ubah di sini pakai RA status dengan 200, misal 200 alert data saved, else alert data not saved. Mungkin seperti ini ya, biar oke, data not saved. Kenapa? Terlalu banyak sama dengannya mungkin. Oh, status cek kumpul smooth set data saved, cek di sini smooth. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga suka. Untuk source kodenya ada di blog Kumpul 4 Semut, jadi teman-teman bisa cari saja artikelnya kalau yang mau, kalau mungkin lupa ya. Ini kodenya ada di blog Kumpul 4 Semut. Ini nge-lag ya, tidak terbuka-buka. Oke, nah di sini ya ada tutorialnya yang create data ini. Source kodenya sudah saya save di sini. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video lainnya.